Nah, ini ada yang menarik ya, dari visualcapitalist.com ada satu model ya yang bisa menjadi panduan kita dalam memandu kita untuk selalu melakukan yang namanya inovasi di dalam bisnis kuliner. Oke, configuration yang berikutnya, yang terakhir ya, itu adalah inovasi dari sisi proses. Nah, ini kalau implementasinya sehari-hari di dalam bisnis kuliner ini banyak banget. Menurut saya ini yang paling banyak ya, karena teman-teman pasti akan melihat atau menemukan yang namanya masalah ya setiap hari. Masalah ini bisa muncul itu biasanya dari komplain, bisa komplain dari konsumen, atau komplain atau keluhan itu juga kadang bisa datang dari karyawan kita sendiri ya, tim kita. Pada saat mereka bekerja, kemudian ada suatu proses yang tidak ideal, itu biasanya akan menciptakan komplain atau keluhan ya, baik dari sisi tim kita ataupun karyawan kita. Nah, dalam menghadapi adanya keluhan ini bukan merupakan sesuatu yang pasti jelek gitu ya, tapi ini sesuatu yang harus kita jadikan indikator supaya kita tahu proses apa ya yang seharusnya kita improve. Contohnya di dalam proses studi kasusnya nih ya, teman-teman menemukan bahwa satu orang waiternya teman-teman pada saat melakukan pemesanan ya, mencatat pesanan ke customer, ternyata pada saat sudah didata nih menghasilkan waktu 15 menit ya untuk menghandle order satu meja misalnya. Nah, teman-teman melihat nih, wah di sini ada celah untuk melakukan improvement atau inovasi supaya jumlah dari karyawannya tidak terus bertambah, kemudian waktu pemesanan juga bisa lebih singkat. Nah, akhirnya teman-teman bisa melakukan suatu perubahan proses. Contoh salah satunya, wah customer kalau misalnya mau order, mereka bisa melihat menu yang sudah ada di meja. Kemudian kita meminta mereka gitu ya, memang sistem ordernya pada saat mau melakukan order itu langsung ditulis oleh konsumennya sendiri ya. Kemudian membawa kertas tersebut ke kasir kita misalnya. Nah, untuk model-model bisnis yang sesuai, proses yang bisa diubah tersebut itu bisa menghasilkan banyak sekali dampak ya. Contoh, misalnya karyawan teman-teman bisa lebih optimal nih jumlahnya, sehingga akan menurunkan cost OPEX ya. Kemudian waktu pada saat konsumen itu melakukan pemesanan juga bisa lebih cepat ya, dibandingkan dicatat satu persatu. Dengan begitu, jam makan siang juga bisa lebih cepat nih produk-produknya teman-teman keluar, sehingga bisa meningkatkan omset karena perputarannya juga lebih tinggi. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus ya, bahwa di mana proses itu adalah salah satu yang paling banyak yang bisa diimprove dan diinovasikan ya di dalam bisnis kulinernya teman-teman. Oke, kita masuk ke kategori yang kedua ya, yaitu offering. Apa yang kita tawarkan nih ke konsumen? Di sini ada dua ya jenis dari kategori inovasi dalam hal offering. Yang pertama itu adalah berhubungan dengan performance product ya. Ada disebut dengan fitur dan kegunaan. Contoh nih, awalnya misalnya kita memiliki produk misalnya pizza. Nah, waktu pertama kali kita memperkenalkan produk, wah pizza ini sebenarnya makanan yang dimakan itu pada saat kapan sih ya? Misalnya pada saat mereka makan di weekend bersama keluarga gitu ya. Nah, itu adalah satu fungsi yang kita itu perlu dorong ke customer gitu ya. Oh iya, memberikan inspirasi ke mereka kalau makan sama keluarga makannya pizza. Tapi dengan berjalannya waktu, inovasi dari kegunaan pizza itu sendiri tuh bisa berkembang pesat sekali dan lebar gitu ya teman-teman. Nah, studi kasus dari salah satu restoran pizza yang sangat terkenal di Indonesia, teman-teman bisa perhatiin, ternyata yang namanya kegunaan dari pizza itu lama-lama ditingkatkan terus-menerus. Contoh, sekarang ya, teman-teman bisa lihat nih contoh-contoh iklannya mereka. Mereka memperlihatkan kalau ada traktiran di kantor ya, itu juga diciptakan kebiasaan traktirannya pizza ya. Jadi walaupun produknya sama-sama pizza, tapi kegunaannya itu bisa beragam. Jadi ini juga memang berlaku di bisnis kuliner nih teman-teman. Jadi kita perlu ya memberikan inspirasi ke customer kita. Sebenarnya fitur ya, terus kegunaan dari produk kita, produk makanan dan minuman kita ini bisa apa aja sih? Dan itu memang kewajibannya kita
kita ya yang harus memberikan gambaran, inspirasi ya secara terus-menerus supaya melekat di benaknya konsumen. Jadi kalau misalnya mereka lagi ada acara meeting, ada acara arisan, atau ada acara ulang tahun di kantor, mereka langsung, oh iya kebayang traktir pizza aja deh. Nah itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tapi memang itu adalah sesuatu yang di campaign ya, ditanamkan di benak customer kita. Berikutnya yang berhubungan dengan kategori offering ya, kita bisa melakukan inovasi dari sisi produk sistem ya. Jadi ini adalah produk atau layanan tambahan yang kita berikan ya, sehingga offering kita ini menjadi makin kuat, makin bersaing, atau bahkan kompetitor kita jadinya nggak relevan. Misalnya teman-teman jualannya sushi nih, tapi karena teman-teman punya produk dan layanan tambahan, jadi value yang didapatkan oleh customer bisa lebih tinggi dibandingkan misalnya mereka beli di tempat lain. Misalnya teman-teman punya jasa supaya si sushinya ini bisa jadi hampers gitu ya. Nah, pada saat customer itu order, kita bisa tanyakan tuh layanan tambahannya. Apakah sushi ini akan dimakan langsung gitu ya untuk fast food, fast casual, atau memang siapa tahu mereka ingin menghadiahkan si sushinya ini ke temennya yang lagi berulang tahun misalnya. Nah, kita bisa tambahkan layanan bahwa di tempat sushinya teman-teman itu bisa merangkai sushi menjadi hampers. Nah, ini salah satu menjadi inovasi yang bisa teman-teman tawarkan ya, supaya kompetitor-kompetitor bisa jadi nggak relevan nih, karena kita punya produk dan layanan tambahan. Di kasus yang kedua, yang sangat applicable banget buat teman-teman yang ngejalanin bisnis kuliner, apalagi berjualannya di komplek ya. Zaman sekarang, kalau teman-teman ngerasa masih kurang order, pastikan punya layanan delivery atau pengantaran dengan biaya nol ya. Karena itu benar-benar bisa menjadi nilai jual banget, apalagi kalau jualannya di satu komplek tertentu ya yang menjadi target market. Jadi kalau customer itu bisa order lewat WA, bisa bayar lewat WA, kemudian diantar ya tanpa delivery fee ya. Kita bisa tetapkan misalnya ada minimum purchase tertentu, itu nggak masalah. Tapi di situ kita bisa mendapatkan peluang supaya mereka bisa nyaman ya, bisa dengan mudah melakukan order ke bisnisnya teman-teman. Nah, itu adalah salah satu contoh layanan tambahan yang biasanya kalau dipraktekin itu juga bisa berdampak pada peningkatan omset. Oke, yang terakhir teman-teman, kategori inovasinya itu berhubungan dengan experience ya. Nah, ini seru banget nih. Yang pertama itu adalah customer engagement ya. Jadi bagaimana hubungan atau relasi kita dengan customer. Ini banyak banget celah inovasi dan celah improvementnya. Baik yang dari sisi digital atau yang dari sisi offline gitu ya, kita memang ada engagement secara langsung physically. Contoh nih inovasinya, kalau di coffee shop biasa ya, kalau mau order itu ya normal-normal aja. Gimana kalau teman-teman tambahin inovasi di dalam script dari karyawan-karyawan kita. Contohnya pada saat mereka mau order, kru kita ini udah bertanya terlebih dahulu, Kak biasa minumnya kopi hitam atau pakai susu nih. Nah itu adalah salah satu engagement yang pada akhirnya bisa tercipta karena kita melakukan inovasi di dalam script ataupun SOP dari karyawan kita. Kemudian yang kedua masih berhubungan dengan physically ya, atau secara langsung nih pengalaman offline, yaitu dengan memasukkan teknologi. Jadi teman-teman gunakan POS yang bisa nge-save nomor handphone. Kemudian kita adakan yang namanya membership, sehingga kalau customer mau order, itu kita bisa tanya dulu nomor handphonenya. Kak udah jadi member, saya masukin ya nomor handphonenya, kemudian pada saat nomornya dimasukin, keluar namanya, karena memang sebelumnya sudah pernah belanja. Nah dengan begitu, customer engagement ini ya bisa sangat tinggi sekali pada saat si kasirnya itu bilang, Kak mau order kayak biasa, cappuccino dengan oat milk. Nah itu pasti customer itu happy banget karena kasirnya ini mengingat pesanannya secara rutin ya. Karena sebenarnya si kasirnya bukan mengingatnya secara manual, tapi dengan bantuan teknologi ya. Sehingga namanya juga keluar, bisa disapa, kemudian order produk yang paling sering diorder juga muncul. Dengan begitu, customer engagement-nya juga bisa lebih meningkat. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita jualannya online nih? Apakah customer engagement itu juga bisa dilakukan inovasi? Tentu saja ya, teman-teman.
Contoh salah satunya pada saat mengkonsep packaging. Nah, packaging ini menjadi in touch yang sangat penting sekali kalau teman-teman jualannya online. Karena disitulah moment of truth-nya ya. Nah, seperti apa sih customer experience dari packaging kita? Pastikan memang desainnya bagus gitu ya, sesuai dengan target marketnya. Kemudian identitas brand dari teman-teman itu benar-benar terimplementasi di desain packagingnya. Kemudian customer engagement di dalam packaging itu bisa macam-macam. Misalnya di situ tertulis ya, tebak-tebakan gitu ya. Kita minta mereka untuk menjawab tebak-tebakannya melalui nomor WhatsApp ya. Jika target marketnya sesuai, itu menjadi satu nilai lebih ya, dan bisa meningkatkan customer engagement walaupun teman-teman berjualannya secara online. Kemudian yang kedua dalam kategori experience ya, itu adalah brand ya. Tidak bisa dipungkiri, yang namanya brand itu adalah salah satu aset yang penting sekali di dalam bisnis ya teman-teman. Karena brand itu bukan hanya sekedar logo atau nama ya, tapi brand itu adalah secara keseluruhan nilai yang dirasakan, yang tertanam ya di benaknya customer kita. Dan brand ini nggak bisa hanya dari aktivitas marketing aja, tapi kalau berhubungan dengan produk kita yang stabil, layanan kita yang berkesan ya, kemudian konsisten juga, dan dalam kurun waktu tertentu ya, itu brand akan semakin kuat pada saat customer merasakan kepuasan ya. Indikatornya ada dua, yaitu mereka balik lagi dan mereka merekomendasikan. Inovasi dalam hal brand sih udah banyak banget ya teman-teman. Dari mulai cara kita menciptakan awareness ya. Jika selama ini melakukan activity yang standar gitu ya, social media, pengelolaan dan lain-lainnya, teman-teman bisa melakukan banyak inovasi dalam hal membangun awareness. Misalnya nih, kalau biasanya giveaway yang dilakukan itu baru dari Instagram sendiri, kenapa nggak menyiapkan giveaway yang dibagi-bagiin sama key opinion leader atau KOL ya. Jadi seakan-akan mereka yang membagi-bagikan ya, padahal itu sudah dipersiapkan oleh brand kita nih. Dengan begitu awareness-nya teman-teman juga bisa lebih meningkat ya, dan itu menjadi sesuatu hal yang baru yang mungkin belum dilakukan oleh brand teman-teman sebelumnya. Oke, berikutnya itu adalah channel ya yang masuk di dalam kategori inovasi experience. Kita coba lihat sekarang teman-teman sudah menggunakan sales channel mana aja nih untuk menciptakan transaksi. Sales channel saat ini terus berkembang ya. Salah satunya pada saat misalnya teman-teman punya outlet bisnis kuliner ya. Kenapa sales channel itu harus cuma satu? Misalnya orang harus bayarnya di kasir aja ya. Coba gunakan sales channel sama-sama di dalam outlet, tapi sales channelnya itu bentuknya adalah pay at table misalnya ya. Jadi teman-teman customer tinggal scan aja QR code yang ada di meja, kemudian dia pilih-pilih menu sesuka hatinya dengan foto yang menarik ya. Kemudian mereka pilih dan mereka bayar, dan mereka tinggal duduk manis aja, habis itu pesenannya langsung datang ya. Nah, itu adalah salah satu contoh kita melakukan inovasi sales channel ya. Jadi awalnya cuma harus manual, bayar di kasir, atau mereka kalau mau melakukan pembelian online itu dari rumah, dari online delivery yang sudah ada, tapi kita bisa lihat ya sales channel yang semakin berkembang itu apa aja, dan kita adopsi supaya bisa menjadi customer experience yang terus semakin mendalam. Dan yang terakhir ya teman-teman, inovasi dalam kategori experience itu adalah service ya. Jadi service ini berhubungan dengan layanan yang kita berikan ke customer ya. Itu sangat banyak juga celah-celah improvement dan inovasi yang bisa kita lakukan ya. Banyak banget sih teman-teman ya, dari yang besar-besar nih kalau misalnya teman-teman memang belum eksekusi gitu ya. Misalnya pada saat melakukan order bisa melalui WhatsApp, kemudian bisa diantar ke rumah. Nah, itu adalah layanan tambahan ya yang sifatnya major ataupun besar. Tapi contoh-contoh layanan yang sifatnya kecil ya. Misalnya kalau customer datang ke outletnya teman-teman, kemudian lagi hujan, itu salah satu hal yang menyebalkan itu kan sebenarnya adalah bawa-bawa payung yang basah. Nah, kita sediain ya plastik khusus untuk menyimpan payung yang basah. Nah, itu adalah salah satu bentuk layanan ya
dan kecil ya, tapi itu akan menciptakan experience yang berbeda dan mereka akan semakin jatuh cinta dengan brandnya teman-teman. Jadi itu ya, banyak banget ya hal-hal yang bisa kita improve dan kita inovasikan dalam hal service ya. Tujuannya apa? Supaya experience dari para customer ini juga akan semakin meningkat. Oke, itu ya teman-teman. Ternyata yang namanya inovasi itu banyak banget ya. Jadi kalau kita implementasi sepanjang tahun juga kayaknya idenya nggak akan habis-habis. Nanti pada saat teman-teman mulai mendata nih kendala-kendala dari tim kita, kemudian komplain yang sering muncul dari customer, kemudian kita melihat juga kompetitor-kompetitor kita, nanti teman-teman bisa memasukkan itu ke kategori-kategori inovasi yang ada, dan teman-teman atur jadwal untuk mengimplementasi improvement-improvement tersebut. Last but not least, tidak ada bisnis yang bisa bertahan ataupun berkembang tanpa melakukan inovasi. Jadi pastiin salah satu agenda utama teman-teman saat ngejalanin bisnis adalah terus melakukan inovasi. Oke sahabat foodies, jangan lupa untuk saksikan lagi ya belajar bisnis kuliner dengan berbagai topik seru lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Foodies, udah ada 1000 lebih video, jadi ilmunya udah banyak banget. Dan langsung aja like video ini, komen, dan share ke kenalan-kenalannya teman-teman. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.